Hari ini pada tanggal 20, Taiwan mencatat 11 kasus COVID-19 dari luar negeri yang berasal dari Amerika Serikat, Italia, Vietnam, dan Filipina. Selain itu juga terdapat kasus terduga lokal yang positif pada tes awal tetapi berubah menjadi negatif pada tes ulang. Kasus ini masih perlu dikonfirmasi. Banyak negara mulai memberikan vaksin dosis ketiga untuk meningkatkan perlindungan terhadap strain mutan Omicron. Beberapa waktu yang lalu, terdapat pakar yang mengusulkan untuk mempersingkat interval pemberian vaksin dosis ketiga, tetapi usulan ini tidak diloloskan pada diskusi pertemuan pakar pada tanggal 19 karena situasi epidemi Taiwan relatif stabil sehingga interval dosis ketiga masih dipertahankan selama 5 bulan. Perizinan vaksin campuran yang mencakup vaksin domestik Medigen juga dibuka. Para ahli menyatakan bahwa situasi epidemi dalam negeri relatif stabil sehingga masyarakat umum tidak perlu mempersingkat jadwal vaksinasi untuk saat ini. Mengenai merek vaksin dosis ketiga juga disarankan bagi yang telah menerima 2 dosis AZ untuk menerima vaksin mRNA atau subunit protein untuk dosis ketiga. Hasil percobaan vaksin campuran dengan Medigen menunjukkan titer antibodi yang baik, sehingga Medigen juga termasuk dalam daftar vaksin dosis ketiga kali ini. Mulai hari ini tanggal 20 hingga Rabu, uap air di lingkaran luar Typhoon Ray akan membuat suhu di seluruh Taiwan basah dan dingin. Hujan paling jelas terlihat dari Senin malam hingga Selasa. Gelombang hujan kali ini akan mereda secara bertahap dari selatan ke utara setelah Rabu. Uap air akan semakin berkurang pada Kamis dan Jumat, tetapi daerah pegunungan kawasan utara, timur, dan selatan masih akan turun hujan singkat. Suhu juga akan sedikit menghangat. Menjelang Natal pada hari Sabtu, sebuah gelombang udara dingin yang mungkin akan menguat lagi diperkirakan akan tiba. Suhu di kawasan utara dan timur laut semakin menurun di malam hari. Suhu terendah mungkin mencapai 11 derajat. 预计呢，周日的气温明显下降，各地的低温呢，大致上在中部以北及东北部，可能就是下探到11到13度左右，其他各地约14、15度。 Kelembaban pada tepi gelombang angin dingin akhir pekan yang bertemu dengan pendinginan suhu berpeluang membuat gunung di atas ketinggian 3.000 meter di Taiwan turun salju. Jika suhu di Taiwan Utara terus menurun, salju juga berpeluang turun di gunung berketinggian 2.000 meteran. Hasil referendum nasional terpisah dari pemilu untuk pertama kalinya yang berlangsung pada Sabtu 18 Desember keluar pada sore hari yang sama. Keempat event referendum kali ini terdiri dari pengoperasian kembali PLTN keempat, larangan impor babi yang mengandung laktopamin, referendum bersama pemilu, dan kasus relokasi terminal LNG. Suara tidak setuju mendominasi, dan keempat event referendum juga tidak lolos. 第17案投票的结果是不通过。 第18案投票结果是不通过，第19案投票的结果是不通过，第20案投票的结果也是不通过。 Secara keseluruhan, jumlah pemilih adalah 8.145.700 orang dan tingkat partisipasi 41,09% dan tingkat suara setuju 47,16% dan suara tidak setuju 52,84%. Perolehan suara untuk keempat referendum tidak hanya lebih rendah dari suara setuju, tetapi juga tidak mencapai ambang batas 4.956.367 suara. Panitia pemilihan akan mengumumkan hasil referendum pada tanggal 23. Tim penyelamat menyeret perahu karet untuk menyelamatkan masyarakat yang terjebak banjir. Malaysia mengalami hujan deras yang menyebabkan banjir bandang di kawasan tengah pada tanggal 17. 8 negara bagian yang terimbas banjir, termasuk Perak dan Selangor, terendam banjir bahkan mencapai 1 lantai. Hujan deras menyebabkan banjir kilat, membuat banyak jalan di wilayah metropolitan ikut terputus dan ribuan mobil terendam air. Kali pertama lah, tak pernah rasa lagi lah banjir sampai macam ni kan. Selalu biasa, banjir biasa-biasa je lah. Tapi kali ni sampai macam ni lah, teruk. Teruk sangat sampai semua habis semua kan, kereta semua habis tenggelam. Some of the houses they already come out, but there are still people refuse to come out. They want to stay at their second floor. But I really hope that for safety purpose, please come out lah. Perdana Menteri Malaysia menyebutkan bahwa akumulasi curah hujan satu hari negara bagian Selangor yang mengelilingi ibu kota Kuala Lumpur telah mencapai total curah hujan untuk 1 bulan. 15.000 orang telah dievakuasi ke pusat penampungan dan sebanyak 21.000 orang kehilangan tempat tinggal. Otoritas Pelabuhan Klang yang merupakan pelabuhan terbesar kedua di Asia Tenggara mengatakan bahwa banjir kali ini sangat memengaruhi operasional pelabuhan. Pengiriman kargo dan kapal singgah di pelabuhan mungkin akan mengalami penundaan pada beberapa hari ke depan.